Halo Gobals, Ferry di sini dan kali ini kita mau ngetesin Redmi Note 11 Pro yang bukan 5G. Jadi ini adalah versi basicnya, versi 4G-nya, tapi yang versi Pro-nya, bukan versi non-Pro. Ini yang agak pusing banget karena kali ini Redmi Note 11 series tuh keluar dalam 3 model sekaligus, dan apakah bakalan ada versi yang S lagi, plus lagi atau segala macam ya kita nggak tahu. Tapi kali ini kita mau ngomongin soal Redmi Note 11 Pro dan gimana performanya untuk main Genshin Impact version 2.6. Karena 2.7 masih delay, ya kita nikmatin dulu aja 2.6-nya. Seperti apa performanya si smartphone yang katanya Jawara ini dari Xiaomi? Well, let's check it out. Ya, jadi ini adalah smartphone-nya, Redmi Note 11 Pro yang bukan 5G. Secara desain, sebenarnya Redmi Note 11 Pro dan 11 biasa tahun ini tuh punya desain yang overall looks-nya tuh mirip banget. Jadi waktu itu kita juga udah hands-on tiga model yang ada, yaitu Redmi Note 11, Note 11 Pro, dan Note 11 Pro 5G. Desainnya itu sama, mereka sekarang desainnya lebih mengkotak begini dengan frame kamera yang surprisingly bumpnya cukup tebel sih sebenarnya. Ada yang suka, ada yang nggak suka, dan mungkin ini bisa diminimalisir dengan penggunaan case. Untuk smartphone ini juga bisa dibilang cukup unik ya by warnanya, karena yang kita punya ini adalah model polar white. Dan ada satu lagi tuh yang gue cukup tertarik, cuma belum pernah berhasil lihat, itu adalah yang versi sky blue-nya. Jadi intinya selain warna black atau grey, tahun ini tuh semua Redmi Note 11 itu punya kayak gradasi warna. Mungkin kalau kelihatan di layar itu, jadi agak pinkish lalu kemudian ke blue. Ini beda dengan cara permainannya Xiaomi 12 ya, yang gue punya di sini. Yang ini ungunya tuh memang ungu, tapi nggak terlalu drastis warna ungunya. Jadi masih cukup oke lah buat cowok sebenarnya. Tapi balik lagi ke Redmi Note 11 Pro-nya, smartphone ini punya spesifikasi yang agak bikin garuk-garuk kepala. Kenapa? Karena yang paling pertama langsung dilihat itu adalah dia pakai Helio MediaTek G96. Ya, sekalian nggak salah dengar, ini bukan Dimensity tapi masih seri Helio G series. Apakah itu berarti chipset ini jelek? Well, jujur not too bad. Jujur-jujuran aja G96 tuh not too bad. Karena performanya Helio G90 series ya sebenarnya itu kayak semacam predecessor dari Dimensity sebelum akhirnya MediaTek berpindah dari fabrikasi 12 nanometer ke yang sekarang 6 nanometer, dan juga mungkin udah mau ngejar 4 nanometer ya. Gue lupa Dimensity ada 4 nanometer nggak ya? Harusnya sih ada. Ya, dan selain itu RAM-nya pakai LPDDR4X, jadi cukup blazing fast, dan UFS 2.2, sayangnya belum 3.0. Tapi yang dia nggak kalah kece adalah di displaynya. Displaynya ini AMOLED 120Hz dengan 1200 nits, mentok kanan ya, istilahnya super brightnya kalau kita sangat terang, ini sampai susah ngeliatnya. Dan itu adalah salah satu AMOLED mid-ranger yang menurut gue cukup mantep sih untuk multimedia, untuk daily use, buat social media dan segala macam. Itu udah lebih dari cukup. Tapi nggak cuma di situ aja, Xiaomi ngasih charging speed 67 watt, dan itu sudah out of the box dengan charging brick yang dikasih juga 67 watt. Itu sama kayak punyanya Xiaomi 12 dan juga Mi 11 Ultra. Jadi ini mid-ranger yang punya kemampuan cukup flagship in terms of charging size-nya. Untuk kamera ada 108 megapiksel, sama ada 3 kamera lainnya, makro, ultra wide, dan juga depth sensor. Gimana performa kameranya ya mungkin nanti kita coba bikin di video terpisah aja, karena kali ini kita mau lihat performanya buat main Genshin Impact. Sebelum itu kita cek dulu untuk AnTuTu benchmarknya, karena AnTuTu benchmark itu sebagai skor guide aja sih, dan kita dapat angka 324.873. Suatu angka yang cukup menarik untuk mid-ranger, dan juga ini pakai Helio G96 12 nanometer. Dengan pembagiannya adalah seperti ini. 88 ribuan untuk CPU-nya, 76 ribuan untuk GPU-nya, 63 ribuan untuk memorinya, dan 96 ribuan untuk UX-nya. Ini bergantung sama MIUI 13 juga. Jadi please note mungkin MIUI-nya sedikit buggy atau gimana, karena ini adalah salah satu early smartphone yang
pakai MIUI 13 right out of the box. Itu selain Xiaomi 12, karena ini kan rilis setelahnya Redmi Note 11 Pro itu keluar duluan. Untuk performa temperaturnya ini agak ngaco, gue nggak ngerti kenapa Antutu Benchmark belakangan suka ngaco di device Xiaomi, apakah ada throttling atau apa, I'm not sure. Tapi kalau kalian ngeh di beberapa video terakhir kayak di Xiaomi 12, Mi 11 Ultra, kita tuh suka ngelihat angka temperaturnya aneh banget sih, kayak turun 0% tapi 7 Celsius derajatnya turun, malah kayak di testing makin turun suhunya, padahal harusnya makin naik dan baterai consumption-nya jalan. Ini kayak somehow baterai consumption-nya nggak jalan. Tapi ya udah, selain itu untuk spesifikasinya sendiri, smartphone ini dibekali sama MediaTek Helio G96 MT6781 Mali G57, display Full HD Plus 1800x2400, rear camera utamanya 108 megapiksel, dan kita punya model yang RAM-nya itu 8GB dengan storage 128GB. Tahun ini Redmi Note 11 cuma ada dua model, Note 11 Pro cuma ada dua model, yang 6128 jadi RAM lebih kecil, sama 8128. Both of them are LPDDR4X, jadi dua-duanya LPDDR4X dan pakai UFS 2.2. Bedanya cuman di kapasitas RAM-nya aja. Beda harganya kalau nggak salah tuh nggak jauh, gue lupa, sekitar 200-300an. Jadi kalau misalnya kalian punya kesempatan untuk ambil yang 8GB, ambil 8GB aja supaya nggak tanggung. Walaupun bisa di-extend lagi ya, tapi itu beda cerita. Karena VRAM apa sih, bukan VRAM, extended RAM itu practically no use sih kalau untuk main game. Kecuali kalian yang heavy multitasker banget. Tapi even gue sendiri 12GB di flagship Mi 11 Ultra sebelumnya tuh nggak berasa, dan 17GB di Realme GT2 Pro tuh terlalu overkill. Oke, kita lanjut aja ke infonya soal si Genshin Impact-nya. Karena kita masih stuck di version 2.6, 2.7-nya lagi delay. Jadi 2.6061 bla bla bla, dan storage size-nya kita sudah kemakan 15, bentar, kelihatan nggak di fokusnya? Oh, kelihatan. 15,95GB, basically 16GB. App size-nya 650MB, cukup dikompres, dan user datanya 15,3GB. Kenapa gede? Probably karena ada story dari event sebelumnya sama current events-nya, tapi belum ada tentang si 2.7-nya. Ini juga single language, English only, belum ada Japanese-nya. Kalau misalnya ada Japanese-nya mungkin sekitar nambah 5-6GB lagi. Be sure to delete aja, pastiin kalian udah delete aja yang Inggrisnya juga, English voice-nya, supaya nggak menu-menuin space. Tapi untuk segini 128GB, basically 20GB pertamanya udah hilang. Kalian, kalau gue mulai mempertanyakan, at some point mid ranger 128GB itu akan kurang karena kita butuh 256GB buat main game banyakan. Ini udah case yang terjadi di semua laptop, I guess. Sekarang gue 1TB itu udah kurang buat main Call of Duty, Genshin, Rainbow Six Siege, sama Apex Legends. Oke, ya basically itu spesifikasinya Redmi Note 11 Pro dan juga Genshin Impact-nya. Yang nggak kalah penting berikutnya tentu aja kita ngetesin langsung main Genshin Impact-nya. Masa ngomongin tentang lancar nggak sih main Genshin Impact, tapi nggak main Genshin Impact-nya, pasti nggak asik kan? Jadi yaudah, kita start aja Genshin Impact-nya. By default seingat gua dia settingannya actually cuma lowest 30 doang, jadi sedikit under. Tapi not too bad. Oh ya, bentar, gue riset dulu, gue lupa, gue belum nyalain solo pie-nya, jadi nanti nggak ada FPS meter ya, nanti gue cut dulu sebentar. Oke, jadi solo pie-nya udah nyala. Untuk di home screen-nya, bukan home screen-nya, load screen-nya, kita of course dapat 60 fps. Jadi by default dari Genshin Impact-nya untuk bisa render 60 fps cukup smooth untuk 60 fps-nya, tapi ini bukan gameplay, jadi probably ada pre-render juga sih, nggak 100% ke load. Walaupun I'm sure sih ini masih render ya, karena FPS bisa naik turun. Ya, kita preparing to load data di sini sama sebenarnya kayak yang di widescreen-nya. Agak ngaruh dengan kita punya memori teknologi sama koneksi internet kita. Tap to begin, dan ini yang widescreen yang gue maksud. Jadi di sini tuh bakalan ada dua case. Satu case itu adalah kalau koneksi internet kalian lemot ya dia akan lemot, kalau misalkan memorinya lemot ya dia juga akan lemot. Jadi tergantung mana yang lebih cepat aja. Ini sih kadang paling PR-nya itu pas udah di geo itu lama sekali. Dan ini considerably cukup lama ya. UFS 2.2 harusnya memang standar secepat ini. LPDDR4-nya juga cukup standar sebenarnya kecepatan segini.
Oke, kita sudah masuk. Wih, Libennya nggak ke load. Halo, punten. Oh, itu dia Liben nih. Klaim dulu sebentar sebelum lupa sekalian buka. Confirm exchange, nggak masalah manapun. Ya, jadi kita udah di Genshin Impact ya, masih di Mondstadt. Kampung halaman sebenarnya. Kita lebaran dulu sama yang lain. Lebaran tiap hari sama Catherine, lebaran sama siapa? Yang crafting ini gue lupa namanya. Timius. Gitulah. Oke, untuk settingan by defaultnya kita dapet lowest. Jadi lowest itu cuman default aja. Bentar, gue naikin sedikit ininya brightness-nya. Oke, harus nyaman. Lowest kita cuma dapat default aja. Ya, oke lah ya, standar sih as expected. Cuman memang gue sangat menyayangkan even mid ranger Android aja itu nggak ada yang bisa tembus ke medium. Sedangkan kalau misalnya kita spend maybe ke iPhone 8 4 jutaan juga, kita bisa dapat medium harusnya. Karena seingat gue di iPhone 7 itu low, bukan lowest bahkan. Dan iPhone 8 itu sedikit better. Tapi oke lah, Android standar segini. Kita berarti cuma dapat lowest 30. Dan ini performance mode akan gue langsung nyalakan aja. Kenapa? Karena kayaknya untuk main game gak enak di balance. Itu menghambat FPS banget, dan itu kelemahannya MIUI untuk saat ini. Oke, kita di lowest 30. Kita dapat FPS di Mondstadt sekitar 28, 27. Not too bad actually. Untuk performanya segini, dan ini di lowest aja sih. Apakah surprising bisa dapat sebagus ini FPS-nya di awal-awal? Iya, tapi gue yakin ini nggak bisa kejadian flat terus kalau misalnya kita for example masuk domain ataupun daily boss. Dan oleh karena itu kita langsung masuk aja ke domain yang biasa gue pakai buat ngumpulin tes doang. Karena apa? Karena di sini ada 5 musuh. Kita bisa hitung render time-nya dia juga untuk load-nya mereka berapa lama setelah mereka munculnya. Dan yang terakhir adalah kita bisa spam apa namanya? Spam ultinya di sini. Kayak cuma elemental biasa. Jadi ada Venti, ada segala macam. Kalau kalian udah ngikutin tes kita, udah cukup tau lah ya barometer standarnya kayak gimana. Dan kita baterai tadi mulai dari 100%, sekarang udah turun ke 99 dalam waktu sekitar 3 menit. Average berarti masih kayak biasa, 3 menit per 1%. Not too bad. Oke, kita ganti ke Venti dulu. Switch. Start. Oh ya, reminder lagi, ini udah di performance mode, jadi harusnya tidak di capping untuk 30 nantinya kalau kita tes 60. Dan kenapa gue skip langsung ke performance mode? Karena I don't know, menurut gue sendiri nggak mungkin orang main di balance mode untuk main Genshin sih. Gue pun pernah mensuggest untuk keep it on aja ke Xiaomi, tapi mungkin belum saatnya untuk seperti itu. Oke, di bridge-nya kita dapat 26 fps, 20 fps, 18. Sekarang turun lagi, jadi not too fast. Kita start aja, mulai musuhnya render 57, 56, 55. Woi, ketinggalan. Oke. 50 hampir a whole 10 minutes ya. Oh, FPS-nya belasan doang. Nggak bisa nge-spam. Salah. Cah. Teman-teman. Oke, pas udah berkurang baru bisa napas. 20 fps. Performance wise mengerikan. Underperform banget. Gimana ya jelasin deh. Average under 20 fps itu sort of unacceptable untuk main Genshin Impact. Itu menurut gue pribadi. Mungkin ada yang bisa sabar-sabar main di average under 20 fps, pasti ada. Tapi apakah gue pribadi menyukai main segitu? Not actually not gitu. Karena apa? Di game hack and slash, performa kita untuk movement speed itu sangat penting sebenarnya. Jadi nggak well acceptable kalau misalnya responsnya kita tuh touchnya segala macam tuh delay banget. Ya,
Untuk sekitar 6 menit ini kita kehilangan 2% baterai. Jadi sekitar 3 menit per 1%. Dan itu termasuk cukup wajar, mengingat ini juga Helio G96 itu masih 12 nanometer. Tapi actually itu bagus sih dibandingkan yang boros-boros lainnya. 5000 mAh di sini baterainya si Redmi Note 11 Pro-nya. Jadi average sekitar segitulah sepersennya. Kalau misalkan kita cek suhunya, di belakang sih nggak ada panas sama sekali yang berasa banget. Kita masih dapat 34, 35, nggak pernah panas, tapi atasnya 38. Tapi gue nggak berasa sehangat itu ya. Kenapa di sini bisa berasa 38 ya? Ya kita lihat 37. Gue nggak merasa sehangat itu sih. Biasa tuh 38 tuh mulai berasa nggak enak gitu, mulai anyep-anyep. Ini 40 derajat juga. 41 bahkan. Ya sure. Bentar. Satu. Iya ya. Oke, menarik. 40 derajatnya nggak hot to touch kayak biasanya gue ngerasain 40 derajat smartphone lain ya, termasuk Xiaomi 12 sendiri yang bisa topping sampai 43, 44 derajat. Tapi 40 derajat itu nggak segitunya. Oke, itu tadi performanya lowest 30. Not too good sebenarnya, nggak gitu nyaman tuh dimainin. Tapi kita coba naikin satu aja dikit ke lowest. Ini lowest kan, lowest default, lowest 60, dan kita lihat apakah ada perbedaan di domainnya. Kan siapa tahu ada sedikit boost of confidence dari 60 fps nya. Although ya nggak gitu yakin, tapi coba kita tes aja kan, namanya ngetes, nggak boleh suzon. Oke, setup layoutnya masih sama, kita start. Malah kemungkinan besar performanya bisa ngedrop lagi sih, karena kita paksain dia buat render 2 kali lipat dari sebelumnya per frame-nya. Jadi G96 nya hogging power banget. Cuman di bridge-nya dapat 40 fps loh, in comparison sama apa 20 fps nya tadi di bridge. Tapi ini turun lagi sih, 28, 27, 26, 21, slightly better malahan, karena nggak sampai single digit di sini. Oke, kita start. Oke, berapa menit? Slightly faster, jadi 2 kali lipat, 55 di 55 udah bisa ini 12, 14. Slightly better, gue nggak melihat single digit. Enaknya di sini kan, kalau tadi kan kita masih ngeliat single digit ya. Cuman itu dia single digit nih. Responsnya lemot sekali. Wah. Single digit lagi. Oke. Underperform masih ternyata. Bisa di bawah 15 fps dan responsnya sangat kurang sensitif. Sayang sekali G96 kamu di lowest tidak lolos. Tapi kita belum tahu sebenarnya apa ya. Gue tuh nggak gitu setuju bahwa settingan defaultnya si Genshin itu perfect sebenarnya, karena ada case dimana even lowest itu ya jelek, tapi ketika kita naik ke highest atau medium itu performanya slightly better daripada dia punya di lowest flatnya. Oke, untuk baterai kita kehilangan 1% lagi, sekitar 3 menit sama. Jadi konsumsi baterai di lowest itu 3 menit per 1%. Dan kalau baterainya bukan baterai, suhu panasnya udah mulai berasa sih, sedikit doang, nggak apa ekstrim, tapi ternyata ini masih sama, 40,8 derajat di depan, sekitar 41 derajat lah kalau misalnya ada offset sedikit, karena kan kadang termogan nggak gitu akurat. Dan untuk di belakang kita dapat 38,7, jadi suhunya 39 bahkan sekarang. Suhunya udah mulai berasa naiknya. Karena 2 faktor sih sebenarnya. Satu, kita naikin performanya, dan yang kedua itu kita naikin FPS-nya. Jadi itu 2 case at once. Oke, kita langsung lanjut aja. Kali ini gue akan naikkan ke medium 30 untuk lihat performanya. Tapi si motion blur-nya akan gue off-kan dulu sebelum kita masuk ke domain. Wow,
langsung drop single digit 19. Oke, biarin dia napas dulu. 23, 27, 23. Oke, udah mendingan. Gimana di medium? Well, performanya slightly worse sih. Nggak begitu bisa ngontrol banget. Pastinya bisa gampang kelewat karena ada delay reactionnya. Ya, recommendednya sih lowest, jadi cukup expected untuk hal seperti ini. Oke, kita masuk aja ke domain yang sama dengan layout tim yang sama. Fenty, Cici, dan Rain Shogun sama Ayula. Sebenarnya itu bukan dream team banyak orang, I think. Karena gue sendiri juga malah lebih suka Cici, Hutau, Eula, kemudian Baal. 4 combo itu combo kilat DPS heavy, sama Cici doang yang nge-support buat healer. Nggak ada crowd control, nggak ada apa-apa. Playstyle masing-masing sih, that's how I play. Ya tadi lupa di bridge-nya sekitar kayaknya sih masih sama 20-an FPS juga. Oh enggak, under 19, 16, 22. Jadi malah underperform dibandingkan sebelumnya untuk di medium 30-nya. Kita panasin dulu elementalnya. Oke, startnya di berapa? 55, 55, 4, 53, 52. Punten. Ada orang nggak? Nggak ada ya? Oh ada. Buset, sedih banget sampai 45 baru kalender semua. Aduh. Wah? What? Eulanya mati kenapa? Oh well. I can't even move pretty well. Ini apa sih? Kok nggak bisa bergerak? Oh, aduh, nggak bisa bergerak. Single digit. Sedih banget. Gila, single digit tapi nggak bisa bergerak banyak. Oh no. Oh no. Kenapa nyerangnya ke itunya mulu dah, bete banget. Single digit FPS ya. Single digit dong. Medium 30 is not really recommended. Kayak maybe even medium 60 juga nggak bisa jalan. Nggak recommended at all. Parah. Nggak bisa ngapain. Sedih banget tadi anjir performanya. Under banget, bahkan banyak banget di bawah 10 FPS. Dengan itu starternya hampir 1%, 5 milisecond checknya. Untuk baterai kita kehilangan 1% lagi dalam waktu 3 menit. Tapi medium 30 enggak deh, nggak enak parah. Nggak enaknya banget, bener-bener banget. Suhu 40,8. Jadi sepertinya dugaan gue adalah Xiaomi kembali melimit performanya si Helio G96 nya. Gue sebenarnya nggak bisa compare si G96 ini karena gue nggak ada Realme 9 yang pakai G96 juga. Itu harusnya bisa jadi patokan yang menarik. Ini buktinya kenapa gue menduga ada throttling lagi. Karena suhunya nggak berubah antara depan sama belakang, dari lowest 30 sama medium 30. Makanya performa mediumnya tuh kehambat banget karena dia mencegah thermal throttling yang cukup parah. Itu ya minusnya lah sebenarnya. Oke, kita lanjut aja, mentok kananin sekarang, which I'm scared actually. Kita mentok kananin highest 60. Siapa tahu kan ngebodoh begini malah bagus dengan kondisi motion blur-nya off, karena bisa mati nih mata kalau misalnya motion blur-nya on.
Oke, di overworld kita dapat 15 fps, 16 fps, 10 fps, 12. Tidak menstabilkan diri naik ke 20. Sedih banget. Although graphic rendering nggak mau gerak. Buset. Oh no. This will be scary. Ya udah, kita cobain aja masuk ke domain yang sama. Kayaknya bakal ke wipe ini timnya. Single digit. Sedih banget. Oke, single digit dong. Di bridge sekarang kita dapat berapa? 24 fps, 25 fps. Ini diem nih. 32. Oke lah. Bergerak langsung hancur. Oh no. Bakal kayak apa ini di atas sana? Total massacre kali ya. Ya lah, kita start aja. 55. Punten ada orang. 14. Aduh. Cepet amat ya, pentingnya udah habis aja itu. Spam terakhir. Sedih sih, tapi performanya 60-nya nggak jauh beda sama medium 60, which make it actually better buat main di higher 60 karena average FPS-nya masih di single digit, under 10, under 10 FPS sebenarnya, dan gameplay performance-nya hancur parah, hancur lebur. Sensitivity-nya hampir sulit untuk dikontrol karena cukup wild. Tapi dengan consideration ini, daripada medium 30, high 60 itu not bad banget. Kenapa? Karena bisa dapat sedikit bump in performance-nya sedikit, dan rendernya sedikit lebih baik juga. Sensitivity sedikit lebih baik juga dibandingkan tadi medium 30-nya sih. Tapi gue penasaran satu hal sih. Sambil ini kita cek baterai dulu. Baterainya sekarang 95% dari tadi yang 96, samain aja. Berarti buat samain aja, average-nya masih sama. Dan untuk suhu actually di belakang malah turun ya, 38. Nggak salah, 38,6, nggak nyampe 39. Dan di depan 41,1. Depan naik, berasa naik juga, tapi dibandingkan medium ya much better actually. Nggak much, sorry, slightly better, just slightly, kayak cuman sekitar 1-2% aja sih performanya, sedikit lebih baik, nggak sampai perfect banget gitu sih. Oke, yang tadi gue bilang adalah gue mau coba ngetes satu kali lagi apa namanya, buat main lawan bukan weekly, daily boss. Kita butuh tahu untuk ini. Yes, it's time for you to join us. Dari tadi Utau belum nongol kan. Oke. Overworld masih sama, belasan digit doang. Kayaknya bakal total massacre lagi. Pelan sekali baalnya. Jump. Takut nggak bisa buka glider ya kalau misalnya cepet amat udah ke trigger. Nggak bisa apain dengan style biasanya.
Aduh. Single digitnya. Nah, nggak nyaman sih mainnya segitu. Apakah high 60 acceptable? Dibandingkan medium, iya. Tapi secara gameplay nggak nyaman sih buat main kayak gitu. Terlalu menyiksa diri. Belasan FPS doang. So di depan kita masih sama, malahan turun 40,8 dibandingkan dari 41, tapi mendekati juga 41 juga tuh akhirnya. Untuk baterainya kita 94%, jadi sama 3 menit per 1%. So belakangnya 39,1, naik dikit. Dan gue sangat menyayangkan sepertinya ini udah di throttle lagi, walaupun kita udah ganti ke performance mode, tetap ada cap dari Xiaomi untuk itu, untuk menahan suhu probably. Ya udah, tapi sebelum itu kita akan restart semuanya karena kita akan cobain juga main dengan Fan Cooler 2 Pro di lowest 60 dan juga highest 60 untuk bisa lihat performanya apakah dapat bump atau enggak dari Fan Cooler 2 Pro-nya, dan juga ngelihat apakah sebenarnya memang benar ada efek thermal throttling itu atau enggak. Tapi ya udah, kita reset dulu semuanya biar start fresh lagi, dan biar nanti nggak error, gua akan spawn balik dari Mondstadt aja. Ya, jadi kita udah pasang Fan Cooler 2 Pro-nya. Sekarang suhunya udah 10 derajat. Tadi udah sempat 4 derajat, tapi setelah itu dia otomatis panas lagi. Dan ke lock. Jeleknya model clip gini, dan kenapa gue suka dengan iPhone's option untuk bisa magnetic coolernya adalah supaya nggak kepancar power buttonnya. Dan kita sekarang udah di Mondstadt lagi pakai lower 60. Di Mondstadtnya kita cuma dapat average FPS masih 20-an FPS, bahkan 16, hampir turun. Ini lowest 30 jadi lowest 60. Jadi ini adalah bottom performance yang bisa kalian rasakan untuk si Genshin Impact sebenarnya di Redmi Note 11 Pro. Sangat menyayangkan Helio G96 tentunya nggak sepowerful itu. Tapi apakah di lowest 60 itu playable? Actually masih lebih cukup playable dibandingkan sebelumnya. Kalau misalkan highest 60 dan segala macam tuh sedih banget kayaknya performanya. Ya, di overworldnya pun si lowest 60 masih lebih enjoyable. Kalian bisa dapat kadang 30 fps, kadang 20 fps. Tapi movementnya tuh lebih enak lah dibandingkan sebelumnya yang hancur banget performanya. Oke, kita balik aja ke domain yang tadi. Domain yang sama yang biasa kita pakai buat ngetes, yaitu Valley of Remembrance. Dan gue lupa selalu nama sub ininya apa. Intinya itu yang buat dapetin artefak Anemo lah. Sukrus gue bikin dari sini. Apakah bagus? Hasilnya belum bagus sama sekali. FPS-nya sedikit dapet bump sebenarnya. Tadi gue baru nggak. Biar di sini sebelumnya kita dapat under 40, tapi tadi sempat nyentuh 40. Bentar, lupa kenapa aku tahu ya. Nah, keluar dulu. Lupa, kirain setupnya udah ada ventinya. Keingetnya tadi sebelum ini. Come on, I need to exit. Okay. Challenge failed. Never mind. Karena mau ganti squadnya sih, teammate-nya 92. Sekarang baterai kita udah turun lagi sebenarnya, cukup drastis. Oke, kita start lagi dari depan. FPS wise lowest 60 masih cukup enak untuk di depan. Taunya ganti dulu venti, jangan lupa. Ya, jadi di low 60 bisa dibilang itu settingan paling playable-nya si Genshin Impact di Redmi Note 11 Pro. Karena baik pakai cooler atau enggak, playability-nya masih lumayan. Oke, ini di bridge-nya 46 fps, 43 fps. Slightly better. Bukan slightly, lumayan better. Tadi di bridge-nya itu kalau misalnya low 60 itu kita cuma dapat sekitar 33-an. Ini bisa dapat 40 tuh not bad sih. Punten, jam berapa mau keluar? Oh, keluar langsung. Masih sebelum 555. Not bad.
Aduh. FPS-nya tetap jatuh ke belasan deh, nggak bisa nyampe full. Oke lah, playability-nya naik. Di lower 60 ini jadi sedikit lebih nyaman main di lower 60 di domain pakai Vancooler 2 Pro. Sedikit lebih nyaman aja. FPS average-nya tetap masih under 20 sebenarnya, tapi lebih sedikit dibandingkan sebelumnya yang bisa flatline sampai ke single digit. Nggak ngelihat single digit sama sekali di sini. Jadi itu masih acceptable banget. Dan baterai kita sekarang 91% setelah sekitar 3 menit dari 92%. Jadi masih sama untuk baterai consumption-nya, itu 3 menit per 1%. Untuk suhunya, Vancooler 2 Pro-nya sekarang nunjukin 12 derajat di atas. Tapi di smartphone-nya kita 33 derajat. Ini jauh lebih chill sih dibandingkan sebelumnya. Di tangan juga lebih nyaman dipegang juga. Untuk di depannya 37,2. In comparison tadi pas di lower 60 tuh udah nyentuh 39, ini baru 37,7. Baru mau menyentuh 38. Maaf, acceptable sih segini. Sangat acceptable banget. Oke, kita kok salah, ngapain itu nanti aja. Kita naikin aja ke highest 60 buat melihat seberapa ketolong performanya dibandingkan lower 60. Low 60 cukup ketolong kalau misalkan kalian pakai Vancooler 2 Pro. Naikin sekitar 5 fps lah. Nggak sampai drastis banget, tapi cukup oke, cukup acceptable. Dan ini sekarang kita di highest 60. Ya, slightly better sih. 20-an FPS in comparison sama single digit tadi di highest 60-nya. Bahkan ini bisa sedikit stable di 20-an. Pakai Vancooler 2 Pro-nya. Wow. Oke, that's not bad banget. Oke, kita start aja. 33 FPS. Ya, FPS-nya dapat increase yang cukup lumayan sih untuk highest. Oke, start aja. Highest 60 dengan Vancooler 2 Pro. Sengaruh itu ya ternyata. Cooler, gue udah berapa video ngetes dengan cooler dan segala macam, udah sampai jadi makanan hampir sehari-hari. Sayangnya belum. Bukan sayangnya, untungnya belum. Karena kalau udah sampai sehari-hari itu bahaya banget. Dan iya, cooler itu cukup ngaruh ke beberapa model smartphone yang memang bisa dibilang cukup intensif soal suhunya. Oke, start. Tadi kan sampai menit 4 ya bahkan. Ini masih early banget. Not bad banget. Sih, sangat nolong. FPS-nya di average 20-an FPS. Ini highest 60. Di domain yang tadinya tuh nggak playable banget, dan sekarang malah jadi nyaman banget mainnya. Itu big thumbs up banget sih. Di highest 60 main di domain pakai cooler. Jadi itu wajib. Saya untuk saat ini cooler itu cukup wajib. Dan terakhir buat closing experience-nya aja, gue akan ke weekly boss child seperti biasa di highest 60 pakai cooler. Untuk baterai kita sekarang 90%, another 3 minute, jadi tetap masih 30 menit per 1%. Dan ini mulai kelihatan bahwa memang walaupun kita pakai performance mode, MIUI itu akan ngelimit smartphone-nya supaya nggak throttling overheat-nya. Untuk suhu aja kita sekarang main tadi, kita bahkan turun ke 36 derajat di highest 60, 37. Itu nyaman banget buat dimainin. Dan di sininya 33 derajat di belakangnya, di mainboard-nya.
Jadi si smartphone ini detect, oh belum panas-panas nih, oke lah, hajar terus performanya. Nah makanya jadi performanya jauh lebih nyaman. Seperti itu ya nggak apa-apa. Nanti kita condense saja, tidak masalah. Aku tahu. Oke. Jadi itu terlihat memang sepertinya ada thermal throttling yang ditahan sama MIUI untuk bisa mengkeep performanya si smartphone ini tetap grace gitu lah istilahnya. Oke. Tapi sensitivitasnya nggak nambah. Aduh. Lama ya dia di dalam kukunnya itu. Nggak bisa pakai ala Hutau yang dash swivel nya itu sih sayangnya. Oke, di cutscene kita dapat under 20 fps. Baru naik lagi 20, 18. Tapi nggak bisa sampai 30 atau 60 sayangnya. Again, passable level untuk higher 60. Selama kalian pakai cooler itu catatannya sih. Jauh lebih playable sih dibanding sebelumnya. Itu kacau banget sebelumnya. Benar-benar drop terjun bebas. Kayak ngapain gitu main di sini. Lanjut. Mantap. Ya, oke lah. Passable banget. Resin. Touch. Oke. Ya ini passable level banget sih. Even mau di high 60, selama kalian pakai cooler, big thumbs up. Jadi ini cukup menunjukkan bahwa performanya Redmi Note 10, Redmi Note 11 Pro itu cukup ketahan sama MIUI dari thermal throttling-nya. Tapi ketika si bodinya itu bilang, oh belum panas, hajar aja, performanya ikutan naik. Jadi sekarang kita baterai udah sisa 88%. Ini sedikit lebih boros. Nah, nurunnya udah 3% dalam waktu 6 menit. Jadi sekitar 2 menit per 1%. Sedikit boros aja. Dan untuk suhu sendiri kita masih mencapai 37 di depan. Jadi makanya gue bilang si smartphone-nya tuh bilang ke MIUI-nya, oh santai, masih dingin, santai. Even cooler 2 Pro-nya tuh udah masih 12 derajat. Di bodi belakangnya kita dapat 33,5 derajat, 33-an. Itu adem banget, chill banget. Dan ini di high 60 jadi makin playable in comparison sama sebelumnya. Low 60 juga oke, tapi kalau kalian mau mendapatkan experience yang lebih baik, high 60 tapi harus dan wajib banget pakai cooler. Kalau enggak ya low 60 aja, misalnya on the go lagi jalan. Kalau enggak baterainya tuh juga bisa bocor banget 3 menit per 1%. Itu di awal-awal, tapi kemudian kalau misalnya mulai kelamaan, mulai panas, mulai apa segala macam dipaksain,
itu kacau. Oh, dan kita pakai mobile data sepanjang tes ini. Jadi ini mimics environment di luar rumah lah, yang kalau misalnya mau main on the go dan segala macam. Ya, oke, jadi kalau mau disimpulkan, bisa dibilang Redmi Note 11 Pro itu memang bukan smartphone gaming buat main Genshin Impact sebenarnya. Ya, default settingnya cuma lowest 30, dan kalau misalnya kalian hajar ke medium 30, medium 60, highest 30, highest 60, bubar jalan. Nggak bakalan ngangkat dengan baik. Playability-nya sangat-sangat jelek, dan performance-nya mending nggak usah. Tapi kalau misalkan kalian kepikiran untuk invest ke cooler yang bagus ya, salah satu rekomendasi gue tetap si Fan Cooler 2 Pro ini. Fan Cooler Pro 1 tuh oke, tapi ini menurut gue pribadi performanya nggak sejos si Fan Cooler 2 Pro ini, yang bener-bener nge-boosting performance banget. Itu kalian kalau misalnya mau invest ke sini tuh bakalan lebih worth it untuk jangka panjangnya juga. Main highest 60 nggak masalah. Bukannya berarti nggak masalah, oh santai flat terus mau sampai 6 jam main Genshin Impact. Enggak, itu kalian butuh istirahat juga, nggak cuma smartphone-nya. Itu masih sangat playable di highest 60 sekaligus. Kalau kalian mau sekedar nyaman aja, lowest 30, baik itu pakai cooler ataupun enggak, jadi opsi yang lebih baik, karena memang smartphone ini dibuild untuk level sekitar itu. Helio G96 itu capable SoC, tapi untuk social media, multimedia dan segala macam. Untuk gaming, game berat seperti Honkai Impact mungkin, atau Genshin Impact, dan pokoknya keluarganya Hoyoverse lah, dan Apex Legends gua rasa itu not that good, kecuali kalian balik lagi mau invest ke semacam cooler seperti ini. Tapi ya balik lagi, Redmi Note 11 Pro bukan 5G, hampir kesebut yang 5G lagi. Cukup worth it nggak sih main Genshin Impact? Personally, gue kurang merekomendasikannya. Lebih baik kalian memilih Poco M3 Pro 5G, karena itu udah pakai Dimensity, slightly better daripada ini, nggak perlu pakai cooler juga. Atau Dimensity lainnya, atau bahkan kalian bisa membuka opsi ke Redmi Note 10 Pro, baik yang 5G ataupun nggak 5G. Keduanya cukup oke untuk performa Genshin memang, tapi cuma low 30, low 60. Dan baik lagi, invest ke cooler tuh not too bad banget untuk main Genshin Impact. Tapi gimana menurut kalian? Apakah Genshin Impact itu masih cukup relevan? Dan akankah kalian mencoba main Genshin Impact di Redmi Note 11 Pro ini? Dan ya, setting-settingannya gue udah coba share, basic-basic aja sih, nggak terlalu sampai in-depth banget. Kenapa? Karena gue sendiri main Genshin Impact, nyalain, daily, habis ngeresin, udah. Story masih jalanin kalau misalkan lagi ada story ataupun event, tapi most days-nya mulai agak statis begitu-gitu aja, dan nggak jarang suka ke-skip kalau misalnya lagi ada kerjaan lainnya. Gitu, Redmi Note 11 Pro nggak terlalu maksimal capability-nya untuk main Genshin Impact, terutama gara-gara MIUI-nya. Tapi kalau misalnya mau main, seperti rekomendasi gua, highest 60 wajib pakai cooler. Nggak mau pakai cooler, ya udah lowest 30 aja buat performa paling mentok kanannya si Redmi Note 11 Pro buat main Genshin Impact. Ya, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya dan terbantu sama videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya yang belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, jangan ragu-ragu juga untuk drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah Google. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle-nya @gwigwigcom dan gue pribadi di @fsp+. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry, Hutao, teammates, dan Redmi Note 11 Pro, serta Fan Cooler 2 Pro dan Xiaomi 12 yang integrate di sini, signing out. Bye-bye.